warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pada pagi hari ini kita berbicara mengenai janji-janji Jokowi. Ini janji loh, dan bahkan pernah bersumpah waktu beliau terpilih naik ke kapal pinisi. Yang disampaikan adalah Trisakti Soekarno. Kebijakan ekonomi dia, kebijakan dalam pemerintahan dia adalah berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian. Ya, ini janji-janji beliau. Makanya kami sudah membentuk yang namanya jokowinomics.com. Itu memonitor kebijakan-kebijakan ekonomi Jokowi disandingkan dengan kasino ekonomi ala kasino. Nah, selama ini dalam tesis saya waktu belajar hukum, saya menyampaikan bahwa segala sumber hukum kita bukan lagi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, tapi letter of intent daripada IMF. Kita sama-sama bisa cek semua undang-undang perbankan, undang-undang keuangan, undang-undang minyak, itu di-draft oleh IMF dan diberlakukan sekarang. Nah, kita mengharapkan figur Jokowi sebagai presiden suatu harapan baru bahwa selama ini sumber segala hukum kita sudah tidak bergantung lagi berdasar kepada Undang-Undang Dasar Konstitusi dan Pancasila. Akan ada angin segar perubahan yang lebih kepada yang namanya kerakyatan, ya, atau keberpihakan. Saya lebih setuju kepada keberpihakan. Tapi apa yang terjadi adalah tetap we never means business as usual. Kurs mengambang bebas, devisa bebas, dan yang sangat mengejutkan adalah mekanisme pasar untuk harga bensin. Berarti jauh daripada harapan kita kepada yang namanya kedaulatan berdaulat di bidang berdikari di bidang ekonomi. Ya, kalau kita berbicara berdaulat, itu kan berdaulat, rakyat itu harus berdaulat ya kalau nggak salah pengertian itu. Tapi sekarang yang berdaulat itu pasar. Sangat ironis. Nah, jadi kalau saya melihat bahwa dari bidang saya, dari semua pembicara ini ada Pak Kwik, ada Pak Iksanuddin, ada Pak Effendi, saya lebih mengarah kepada rupiah. Ya, ini kok berani-beraninya kita mengeksperimen yang namanya devisa bebas dan kurs mengambang bebas. Waktu saya menjadi chief dealer di BI dulu, cadangan devisa kita lebih tinggi dari Cina. Walaupun tertinggi waktu itu 6 miliar dolar. Tapi tahun 80-an ya. Sekarang Cina sudah 3.000 miliar dolar, kita pecah 100 miliar dolar ya susah. Dan masih sok-soknya dengan mengambang bebas dan devisa bebas. Cina saja tidak bebas. Nah, di sini masalahnya saya kira. Kemarin juga diumumkan harga bensin naik gara-gara rupiah. Saya melihat waktu euforia kampanye Jokowi itu rupiah, saya punya teman, ya, pemain, dia punya 25 miliar dolar. Dia mengatakan kami siap masuk Indonesia. Berapa kamu bisa masuk Indonesia? 900 juta dolar. Nah, kamu sudah masuk Indonesia berapa? 400 juta dolar. Kamu bikin apa? Saya beli rupiah. Itu pernah 11.500 ya, dari 12.500. Sekarang dia merangkak ke strong resistance 13.000. Pucat 13.000 saya udah lihat 15.000 depan mata. Nah, ini bahaya. Kita nggak pernah belajar dari pengalaman. Ini gara-gara kurs semua konsensus ekonomi, pertumbuhan, harga minyak itu berubah. Nah, sebetulnya dengan sistem rejim devisa bebas itu artinya apa? Kita harus terbiasa dari hari ke hari dengan gonjang-ganjing. Berarti kalau kita melihat kepada daulat pasar, itu sudah kita tidak bisa harapkan seperti itu. Yang kaya akan menjadi kaya dan yang miskin akan makin terpuruk. Ini dampak. Nah, oleh sebab itu saya melihat bahwa sekarang dunia mengarah kepada yang namanya, dalam buku saya buat ini buku sebentar lagi dicetak 600 halaman, kasino ekonomi. Ekonomi kasino, bahwa Anda percaya, saya mengatakan bahwa this is the end of economic theory. Anda mesti percaya dengan teori supply dan demand. Ini 4 pasar, pasar falas, pasar uang, pasar modal, pasar komoditi, omset per hari itu sudah hampir mencapai 4 triliun dolar. Itu 100 kali perdagangan dunia dalam setahun.
Anda masih percaya dengan supply dan demand? Di pasar ini yang terjadi bukan lagi kita membutuhkan dana untuk perusahaan, yang terjadi adalah buy low sell high, judi, kasino. Dampak daripada kasino adalah krisis, crash. Nah, kalau kita mengalami krisis yang satu generasi hilang, itu terapinya textbook. Kita melihat kemarin bagaimana menjaga nilai tukar jangan terus terpuruk. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang dikeluarkan itu adalah textbook terapi. Bagaimana visa dibebaskan dengan harapan supaya masuk dolar atau currency luar untuk apa? Menyeimbangi permintaan. Kebijakan-kebijakan textbook itu sudah jelas, nggak mempan. Karena apa? Dalam buku ini saya juga membuat satu buku, Jokowi bakal di RIP kan. Ya. Ini saya membedah mengenai Illuminati. Dulu yang mencetuskan Trisakti Soekarno itu dibunuh. Oleh siapa? Oleh yang mengaku sendiri, Amerika dan Inggris. Amerika sendiri dibunuh ke presidennya, JF Kennedy, oleh yang namanya Illuminati. Saya ringkaskan, siapa Illuminati mereka? Sudah kuno, mereka sudah bermetamorfosa dan sudah berubah dari yang namanya intelligence, tentara, dan masuk ke pemahaman dalam universitas. Mereka sekarang sudah menguasai, dunia dikuasai oleh namanya dengan Komando Federal Reserve. Kita pernah melihat Alan Greenspan 5 kali, 5 presiden dia menjadi. Dan sebetulnya Undang-Undang BI, Bank Sentral sekarang, di mana independensi, Bank Sentral sudah independen, itu niat kaum Yahudi untuk menguasai dunia melalui perbankan dan keuangan. Jadi sebenarnya yang berkuasa di Republik ini Agus Marto, Gubernur BI, bukan presiden. Presiden ikut campur kebijakan kurs dan suku bunga, itu berapa tahun penjara dan denda sekian miliar. Nah, kalau kurs itu dibiarkan ke 15.000, semua kebutuhan pokok rakyat itu impor, itu supermarket tutup, kejadian lagi kayak dulu. Rakyat marah. Karena dia harus, saya nggak bicara sejarah, karena dia harus menghitung lagi harga-harga. Nah ini, jadi suatu eksperimen yang sangat berbahaya yang terus diterapkan. Bahkan semua kebijakan itu lebih kepada daulat pasar daripada daulat rakyat. Ini sangat berbahaya. Nah, kita punya solusi. Ya. Solusi, kita jangan asal mengkritik, kita tidak mempunyai solusi. Ya, saya melihat bahwa sekarang kan coba yang namanya neolib itu, kita semua tahu apa itu neolib: privatisasi, jual ke asing, deregulasi, debirokratisasi, dalam certain extent itu menguntungkan. Tapi yang paling berbahaya itu adalah paham stabilisasi daripada neolib. At all cost, inflasi harus ditekan walaupun tidak ada pertumbuhan dan bisnis tidak jalan. Ini yang gudang neolibnya ada di Bank Sentral sekarang. Luar biasa, segala upaya itu hanya asal menekan supaya jangan inflasi. Kita pernah melihat dalam era SBY, pencapaian ekonomi indikator semua luar biasa, fantastis, pertumbuhan stabil, inflasi terkendali, cadangan devisa tertinggi dalam sejarah, indeks keep record high, ya, nilai tukar stabil, pertumbuhan fantastis. Tapi apa? Anda merasakan bisnis jalan. Inilah bahayanya daripada, itu lebih jahat dari komunis kalau menurut saya. Sorry, koreksi. Nah, ini diterapkan terus, kita mengharapkan banyak daripada pembaruan yang sebetulnya. Nah, kita menantikan dalam kabinet aja sudah tidak ada namanya kabinet Trisakti, kabinet kerja. Ya, jadi dalam kebijakan yang harapan kita sebetulnya ini janji loh, kita berbicara janji, dan kalau seorang pemimpin politikus itu apa yang dia katakan harus kita pegang. Nah, jadi dengan arah sekarang saya melihat kita dalam persimpangan jalan yang luar biasa karena terus menerapkan yang namanya neoliberalisme, neokapitalisme, daulat pasar, ya, semakin jauh daripada keberpihakan, di mana dengan sistem ekonomi sekarang, bestseller buku di Amerika itu sekarang itu menjelaskan 20 tahun kebijakan pemerintah itu lebih menguntungkan yang kaya. Nah, kalau saya kembali kepada Illuminati tadi, dikomandani oleh Federal Reserve, dia kalau suatu negara tidak suka dengan negara kita, dia tidak akan mengirim nuklir
kapal perang lagi, dia cukup kirim spekulan. Spekulan ini dikembangbiakan oleh Federal Reserve. Bayangkan teman saya yang punya 25 miliar itu, dia waktu Spanyol, Liechtenstein jatuh, mereka masuk beli kertas kertas cebok, jatuh semua kan harga. Begitu IMF masuk, seketika ekonomi bangkit dengan ekspektasi yang buruk. Semua bank-bank cium kaki mereka mau minta beli lagi keuntungan mereka. Dan apa? Sekarang di Eropa, Amerika, bunga ambil 0%. Mereka yuk bicara pinjam dana kepada perbankan, 11 orang belum tentu yuk dapat. Mereka yuk ke fund manager. Mereka cuma berapa? Orang kasih ke kita 0,5%, saya bisa kasih 3% untuk jangka pendek. Di atas 7 tahun yuk punya obligasi benchmark 7,5% Indonesia, 9% kita kasih. Nah, dengan suku bunga yang rendah ini dikembangbiakan mereka. Dan kalau mereka masuk suatu negara, bukan tidak mungkin, Australia aja bisa dibalik karena dia tidak suka dengan, misalnya ada, sebenarnya berdaulat di bidang hukum kita ada berani, kita kok berani ya? Tidak ada tekanan, kita tetap mengeksekusi. Walaupun buat saya, nasib orang itu hanya Tuhan yang akan cabut. Apalagi dengan sistem peradilan yang nggak benar, harus hati-hati. Tapi kalau toh kita sudah memutuskan berdaulat di bidang politik, mau menghukum mati mereka, itu bagus. Karena kita berdaulat, tapi kenapa kita di ekonomi tidak berdaulat? Kenapa itu? Nah, kenapa? Oke, kita batasi dulu Bang, nanti kita akan ada sesi panjang. Terima kasih. Selamat nih, selamat.